jagoan Kristus, apa kabar? Kak Doni harapkan semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan selalu diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kak Doni saat ini akan menemani adik-adik untuk beribadah bersama-sama di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini. Adik-adik sekalian, Tuhan kita, Yesus Kristus sudah banyak memberikan kepada kita yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan nafas kehidupan, kita setiap hari bisa sekolah, kita sekarang dalam keadaan sehat. Semuanya itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah, sebagai balasannya, kita harus berterima kasih kepada Tuhan kita, karena Dia telah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, sudah siap untuk beribadah? Sudah siap. Ayo, mari kita beribadah, siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Selamat beribadah. Terima kasih atas berkat yang Kau beri setiap hari, setiap waktu, sepanjang hidupku. Oh Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu setiap hari, setiap waktu, Kau peduli. Kerjakanlah seturut firman-Mu dalam hidupku Tuhan, yang ku yakin Tuhan kasih setia-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Terima kasih atas berkat yang Kau beri setiap hari, setiap waktu, sepanjang hidupku. Oh Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu setiap hari, setiap waktu, Kau peduli. Kerjakanlah seturut firman-Mu dalam hidupku Tuhan, yang ku yakin Tuhan kasih setia-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat, selalu baru dan selalu baru dan tak pernah
akan memulai ibadah kita dengan kita menerima fotum dan salam. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera datang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Adik-adik sekalian, tadi kita sudah menerima fotum dan salam yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan, Sarjana Teologi. Dan sekarang kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan di dalam doa ucapan syukur dan pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh Kak Hana. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan dan tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa kami muliakan, Bapa yang sudah menjagai kami. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau jika pada saat pagi hari ini, hari Minggu ini Tuhan, kami bersama adik-adik kami sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu beserta orang tua sekolah minggu dimanapun mereka berada, bahkan yang berada di rumah masing-masing. Mari Tuhan, Engkau sertai, Engkau berkati. Kami terus mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan-Mu, Engkau telah menjagai kami di sepanjang kehidupan kami, di sepanjang pagi, siang, sore, bahkan malam tadi Tuhan. Engkau melindungi kami, Engkau menyertai kami, sehingga kami boleh bangun dengan badan yang sehat dan kuat, dan kami boleh memuliakan Engkau. Tuhan Yesus, sebelum kami mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan, mari Engkau menguduskan, menyucikan, dan bahkan Engkau mengampuni setiap dosa-dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Engkau mengampuni dan menyucikan dosa kesalahan orang tua kami masing-masing. Engkau mengampuni anak-anak kami, di mana anak-anak kami juga sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Engkau. Karena itu Tuhan, biarlah kuasa darah-Mu yang mengalir di Kalvari boleh menyucikan dan menguduskan dan boleh menghapuskan setiap dosa-dosa yang mereka lakukan, yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Engkau Tuhan beracara pada saat pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga sampai selesai. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa mencurahkan kuasa Roh yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Kak Hana untuk doanya. Nah, adik-adik sekalian, saatnya kita bersuka cita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengangkat pujian. Yang pertama, mata Tuhan melihat, dan stop, ku mau katakan. Ayo adik-adik, semuanya berdiri. Kita bersuka cita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat.
adik-adik, kita sudah bersuka cita tadi, kita sudah bergembira, kita sudah menyanyi, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Oke, sekarang silahkan adik-adik duduk kembali, duduk yang manis, dan kita akan menyaksikan video yang sudah dikirimkan oleh adik-adik di dalam Bom Ceria. Kita akan mulai melihat dan menyaksikan video dari kelas tengah, kemudian kelas besar, dan kelas kecil. Ayo adik-adik, kita saksikan bersama-sama. Mazmur 32 ayat 5a. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Mazmur pasal 32 ayat 2, dosaku diberitahu kepadamu, tidaklah sembunyikan, dan kesalahanku tidaklah. Mazmur 32 ayat 5a. Dosaku akan kuberikan kepadamu, dan kesalahanku tidak akan kusembunyikan. Mazmur 32 ayat 5a. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Mazmur 32 ayat 5a. Dosaku Mazmur 32 ayat 5a. 32 Diberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah dosaku kusembunyikan. ku beritahukan Mazmur 32 kepadamu. ayat 5. Mazmur 32 ayat 5. Sebab dosaku aku beritahukan kepadamu, Dosaku aku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Mazmur 32 ayat 5a. 32 ayat 5a. Oke adik-adik sekalian, gimana video Bom Cerianya? Luar biasa kan? Oke, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, seperti biasa, kita akan menyanyi terlebih dahulu satu buah pujian yang berkata, "Ku mau bertumbuh-tumbuh di dalam-Mu." Dan sesudah itu kita akan bersama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dipimpin oleh teman kita, Justin. Silakan Justin. Ucapkan hati Tuhan untuk dengar firman-Mu.
mendengar firman-Mu, arahkanlah telinga, hati, dan pikiran kami, agar bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak selalu berdoa adik-adik di rumah bersama papa mama semua dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali pada hari ini. Kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini yang akan kita renungkan tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Adik-adik, ayo siapkan Alkitabnya, kita akan simak bersama-sama pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Dan firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh adik kita, Eca. Teman-teman, pembacaan Alkitab kita diambil dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16 dengan perikop Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkanlah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang bertemu denganku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, tidak, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalas kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan akan pembacaan firman Tuhan yang tertulis di dalam Kejadian pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16 yang telah kita dengar bersama-sama. Perikop yang kita pelajari pada hari ini adalah tentang 2 orang putra, yaitu Kain dan Habel. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah
Adam dan Hawa diusir oleh Tuhan dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai 2 orang putra. Nah, yang pertama adalah Kain dan yang kedua namanya Habil. Nah, 2 putra ini memiliki pekerjaan yang berbeda. Ayo, adik-adik masih ingat nggak tadi? Kain mempunyai pekerjaan apa? Jadi seorang apa? Kain adalah seorang petani. Nah, adik-adik, seorang petani, dia harus mengolah tanah sedemikian rupa agar tanaman yang ditanam bisa menghasilkan buah yang banyak. Kira-kira apa saja yang ditanam oleh Kain di ladang atau di sawahnya? Mungkin ada padi, ada jagung, ada singkong, dan mungkin banyak lagi tanaman yang lain. Bisa buah-buahan, ada buah semangka, ada buah apel atau buah yang lain. Dan tentunya dia mengharapkan apa yang ia tanam itu menghasilkan yang banyak dan menjadi petani yang sukses dan berhasil. Nah, anak yang kedua yang namanya Habil tadi, dia mempunyai pekerjaan menjadi seorang gembala domba. Dan seorang gembala, dia juga akan menjaga dombanya. Dia akan bawa ke padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang, supaya dia bisa makan dengan kenyang dan minum dengan puas, sehingga domba-dombanya menjadi domba-domba yang gemuk-gemuk, yang kuat, yang sehat. Nah, tentunya ketika domba itu gemuk dan sehat akan membanggakan Habil, karena Habil yang telah merawat dan mengembalakannya. Nah, adik-adik, pada suatu hari, karena mereka semua sudah berhasil, baik Kain di dalam mengolah tanah, menjadi seorang petani yang berhasil, dan Habil juga menjadi seorang gembala yang berhasil. Dan akhirnya dua-duanya dia mempersembahkan dari hasil pekerjaannya. Nah, adik-adik, Kain mempersembahkan hasil pertaniannya, dan Habil mempersembahkan domba yang ia telah gembalakannya. Nah, ketika berdua ini, Kain dan Habil ini mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, ternyata apa dari yang terjadi? Persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, dan persembahan Habil diterima oleh Tuhan. Dengan tanda ada api yang turun dari langit membakar persembahan daripada Habil. Nah, adik-adik, ketika melihat bahwa persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan dan persembahan adiknya itu diterima oleh Tuhan, maka di dalam hati Kain mulai ada rasa marah, ada rasa benci, ada rasa jengkel, dan dia merancangkan sesuatu yang jahat terhadap adiknya. Nah, akhirnya suatu hari adiknya diajak ke ladang, tetapi diam-diam apa yang dilakukan Kain? Ayo, diapakan adik-adik? Ternyata adiknya Kain dipukul, dan akhirnya adiknya mati, adik-adik. Kasihan ya adik-adik lah, punya adik malah disakiti, bahkan sampai mati. Berarti kakaknya itu tidak sayang sama adiknya. Nah, gara-gara apa adik-adik? Gara-gara persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, dan juga persembahan Habil yang diterima oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita
berdoa kepada Tuhan, kita minta sesuatu kepada Tuhan, ketika itu belum dikabulkan oleh Tuhan, kita tidak boleh marah. Ketika kita melihat teman kita berdoa dan dikabulkan oleh Tuhan, misalnya teman kita berdoa supaya dia dapat sepeda baru, akhirnya Tuhan kabulkan, dan kita juga berdoa minta sepeda baru, ternyata kita tidak dikabulkan doa kita. Bukan tidak dikabulkan adik-adik, tetapi belum waktunya Tuhan memberikan sepeda itu buat kita. Kita tidak boleh iri sama teman kita atau adik kita. Adik kita dibelikan boneka misalnya, kita enggak boleh iri, kita enggak boleh sakit hati, kita tidak boleh marah. Kalau kita marah, maka hidup kita akan dikuasai oleh iblis. Dan iblis kerjaannya hanya membunuh dan membinasakan. Oleh sebab itu, ketika kita berdoa belum dijawab oleh Tuhan, kita harus tetap sabar dan kita tetap tekun berdoa agar doa kita suatu saat nanti dikabulkan oleh Tuhan, didengar oleh Tuhan. Nah, jangan sampai ada iri hati, ada benci, ada marah sama adik atau sama teman-teman kita. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini kita melihat dari akhir dari kehidupan Kain yang telah melakukan kejahatan terhadap adiknya. Maka Tuhan marah terhadap Kain, sehingga Kain tidak bisa menerima berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena ada perasaan iri dan benci terhadap adiknya. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus belajar daripada sikap Kain ini. Kita tidak boleh tiru ketika kita ada orang lain diberkati, ada teman-teman kita punya sesuatu, kita tidak boleh iri, kita tidak boleh benci kepada mereka. Tetapi kita tetap berdoa kepada Tuhan. Kita yakin suatu saat apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi doa kita, pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kakak sampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Adik-adik, pada kesempatan ini kakak mau kasih kuis buat adik-adik. Kalau adik-adik tadi menyimak apa yang dibaca, apa yang disampaikan kakak, pasti adik-adik bisa menjawabnya. Ayo siapkan pensilnya, siapkan kertasnya, dan jawab kuisnya. Ya. Kuis yang pertama adalah, apa pekerjaan Kain? Ayo, yang pertama, apa pekerjaan Kain? Nah, untuk kuis yang kedua, apa yang digembalakan Habil? Ya, cepat tulis. Ya, saya ulang lagi ya. Pertanyaan yang pertama adalah, apa pekerjaan Kain? Dan yang kedua, apa yang digembalakan Habil? Nah, adik-adik, jawaban kuis nanti bisa dikirim ke kakak-kakak dan nanti akan dicatat oleh kakak-kakak. Tentunya hadiah sudah menanti untuk adik-adik semua. Tuhan memberkati. Salam. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ayat hafalan hari ini tertulis di dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-30 yang berbunyi, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Sekali lagi kakak ulang, di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya,
Ayo adik-adik hafal, dibuatkan video dan nanti dikirim ke kakak-kakak atau di-share di grup SPA. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa mengucap syukur atas firman yang telah kita renungkan bersama. Kita lipat tangan kita, tutup mata, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan atas kehadiran Tuhan, atas sapaan Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman yang Tuhan sampaikan kepada kami, itu boleh kami renungkan dalam kehidupan kami. Dengan pertolongan Tuhan, kami dimampukan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu terus menjadi suluh dan pelita di dalam jalan kami. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Kak Sutrisman yang sudah membawakan cerita firman Tuhan pada minggu ini. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana cerita yang tadi tentang Kain dan Habel? Bagaimana ada contoh yang baik yang harus kita tiru dan ada contoh yang tidak baik yang tidak perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, untuk merespon firman Tuhan pada minggu ini, mari adik-adik kita sama-sama menyanyi satu buah pujian yang berkata, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu, tunduk. Hati-hati gunakan kakimu, tunduk. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, tunduk. Hati-hati gunakan matamu, tunduk. Hati-hati gunakan matamu, tunduk. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, tunduk. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu, tunduk. Amin. Baiklah adik-adik sekalian, saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Sudah siap amplopnya? Kalau sudah, mari kita pegang di tangan kanan. Sama-sama kita katakan, ku mau memberi yang terbaik yang kupunya untukmu Tuhan. Sudah siap? Nah, sebelum kita akan memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa nantinya akan dibawakan oleh teman kita, Mikel. Dan sesudah itu kita akan bersama-sama memberikan persembahan ini. Dan sambil kita memberikan persembahan, kita akan diiringi oleh satu buah pujian yang berkata, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka,
bersukacitalah. Mari kita memberikan persembahan kita dengan penuh sukacita. Ayo adik-adik, bersuka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan hari ini. Kiranya Engkau berkenan menyuci kuduskan persembahan kami agar berguna untuk kepujian dan kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik sekalian, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Terima kasih juga kepada orang tua yang sudah bersama-sama dengan adik-adik kita untuk beribadah pada minggu ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan, Sarjana Teologi, dan juga semua kakak-kakak yang terlibat di dalam acara ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah adik-adik, kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada hari ini dengan sama-sama akan menerima berkat Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan, Sarjana Teologi. Dan sesudah itu kita akan bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan lagi dengan satu buah pujian yang berkata, Ku cinta keluarga Tuhan. Semua kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya.
Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan bertemu lagi minggu depan bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu yang ada di Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Tetap jaga kesehatan, tetap lakukan protokol kesehatan yang baik, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan ketika kita melakukan kegiatan apapun. Sampai jumpa, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita dengan kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera datang dari Allah Bapa kita, pengasihan di dalam Yesus Kristus dan kuat kuasa dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.